warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Musyarafah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya semester 1 akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, begitu juga dosen saya yang terhormat Bapak Rizky Hidayatullah SPD. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang asal-usul bahasa Indonesia, bahasa baku dan tidak baku, beragam bahasa, ejaan, dan paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Indonesia. Pada abad 19, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu ya teman-teman. Jadi sebelumnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang berabad-abad digunakan sebagai lingua franca, yaitu bahasa pergaulan atau bahasa penghubung zaman Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu merupakan bahasa kebudayaan seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selain itu juga ya teman-teman, bahasa Melayu itu juga bahasa yang digunakan sebagai perdagangan, sehingga lama-kelamaan bahasa Melayu itu masuk ke pelosok-pelosok Nusantara seiringnya penyebaran agama Islam, sebab bahasa Melayu mudah dimengerti oleh masyarakat. Indonesia berkembang pada tahun 1928 yang dimana bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda teman-teman. Kemudian disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bahasa Indonesia berkembang lewat pesat seperti pendidikan, sastra, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang telah ditetapkan secara resmi. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal seperti penulisan surat resmi, naskah pidato, dokumen, dan komunikasi resmi lainnya. Maksudnya bahasanya itu tidak ada campuran dan tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah dan aturan bahasa Indonesia yang telah disepakati. Biasanya kata-kata tidak baku itu berpengaruh oleh bahasa daerah sehingga bentuknya bisa berubah dan tidak konsisten. Perbedaannya, jika bahasa baku itu memiliki ciri khas, yaitu tidak mempengaruhi bahasa daerah maupun bahasa asing lainnya. Jika bahasa tidak baku yang seperti kita lakukan di sehari-hari, biasanya terus menggunakan bahasa daerah juga. Fungsi dan peran bahasa baku sangat penting sebagai persatuan bangsa di Indonesia. Dengan menggunakan bahasa baku, masyarakat yang berlatar belakang etnis berbeda tempat dapat saling memahami dan berkomunikasi tanpa adanya hambatan, sehingga menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dampaknya menggunakan bahasa tidak baku itu sangat bahaya karena bisa menimbulkan salah paham, apalagi kalau yang ketiga, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan berbicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap atau organ of speech dengan fonemen sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu bahasa yang digunakan dengan memanfaatkan
tulisan dengan huruf. Contohnya, ragam bahasa lisan itu seperti pidato, ceramah, sambutan, berbincang-bincang. Dan contoh ragam bahasa tulis itu seperti surat, karya ilmiah, dan surat kabar. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah tata cara penulis bahasa Indonesia yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, dan tanda baca. Fungsinya agar kosakata itu baku sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain. Kemudian sejarah perkembangan ejaan. Dulu ejaan itu namanya ejaan Van Option yang pada tahun 1901 itu ejaan bahasa Melayu. Yang kemudian ejaan Republik pada tahun 1947 disusun oleh Suwandi. Dan ejaan yang disempurnakan atau EYD berlaku sejak 1972. Yang terakhir sempat terjadinya perubahan bahasa, yaitu bahasa ejaan Ubi, dan kemudian kembali lagi ke EYD. Yang kelima, paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis untuk mengungkapkan suatu gagasan utama. Ciri-ciri paragraf yang baik memiliki ide pokok yang jelas, mengandung kalimat utama, kalimat penjelas, memiliki kesatuan, keterpaduan antar kalimat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar, tersusun secara sistematis atau deduktif, induktif, campuran. Jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi, yaitu berisi tentang urutan peristiwa yang disampaikan secara kronologis. Yang kedua, paragraf deskripsi, yaitu menggunakan objek, tempat, atau suasana secara detail, yang dimana pembaca itu bisa membayangkan atau merasakannya. Yang ketiga, paragraf eksposisi, bertujuan memberikan informasi atau penjelasan. Yang keempat, paragraf argumentasi, yang dimana mengemukakan pendapat disertai alasan dan bukti dengan bertujuan meyakinkan pembaca agar sependapat. Dan yang kelima, paragraf persuasi, bertujuan membujuk atau mengajak pembaca. Yang terakhir yaitu fungsi paragraf dalam karangan, yaitu menyusun ide utama dalam tulisan, menandai pergantian topik atau subtopik, menghubungkan